Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema mending tabayun dulu daripada fitnah melulu. Wah, kita lanjutkan aja jamaah. Aku punya tayangan nih. Ini seorang nenek yang dituduh mencuri mangga hingga seorang laki-laki tega menendangnya. Nauzubillah min zalik. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Nenek Rubingah tinggal di Dusun Keranggan 2 Jati Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Ia hidup sebatang kara di petak hunian tanpa listrik. Diakui warga bernama Suharmadi, nenek Rubingah hidup sebatang kara lantaran sudah lama berpisah dengan suaminya. Sang anak juga kini diketahui tinggal di Lampung. Setelah kabar nenek Rubingah viral, Suharmadi juga telah menghubungi sang anak yang berada di Lampung. Anak dari nenek Rubingah juga sudah mengetahui video viral sang ibu ditendang dan dituduh mengutil mangga di pasar. Bahkan Suharmadi juga mengaku bahwa anak dari nenek Rubingah menangis mengetahui nasib dari sang ibu. Selama tinggal seorang diri, nenek Rubingah tak pernah merepotkan warga. Ia selama ini mencari makan dengan jasa memijat jika ada tetangga yang mau. Bahkan ketika nenek Rubingah tak punya uang, ia akan meminta pada tetangga dengan cara yang baik. Astagfirullahaladzim, itu kan nenek-nenek jamaah, kenapa harus kayak begitu? Kenapa harus kayak begitu? Itu kan perempuan, masa ditendang? Kan kasihan, walaupun salah kan gak harus kayak begitu. Emosi jadinya, astagfirullah. Apa aku harus menyanyi? Ku menangis. Gitu. Ini aku lagi emosi loh ceritanya. Ya Allah, kasihan loh. Walaupun salah kan benar, tema kita hari ini kita harus tabayun dulu gitu kan biar gak kepancing emosi masuk gitu. Otak kalau orang nendang nenek-nenek. Iya, Otaknya perempuan sudah kemana? tua ya Harusnya Allah. dia berpikir dia adalah ibuku. Iya. Kasih sudah tambahin. Ustaz Syam, Siap. yang sedari tadi diam saja melihat Iya, tayangan miris itu. banget, miris Miris ya? gitu. Ya mudah-mudahan anak-anak milenial itu nggak ada yang ngikutin kayak gitu. Iya, makanya Lebih aku- cerdas lagi lah. Karena kita negara hukum yang berhak menghukum tuh ada memang pihak berwajib. Kalau memang mencuri bukan kita yang harus main hakim sendiri gitu. Makanya aku harus nanya ini biar kita nggak kepancing emosi atau suujon ketika ada masalah nih. Harus bagaimana Ustadz Syam? Apalagi kalau misalnya kita sudah terlanjur emosi dan sudah punya rasa curiga itu Ustadz Syam. Aku mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru Ustadz Maulana Habib Muhammad. Ternyata Sony tadi itu karena mau mencontohkan ada orang yang emosi gitu ya. Iya. Oh ternyata, gitu. Astagfirullah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sambungan ayatnya itu benar-benar terjadi seperti yang kita lihat di video tadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang fatabayyanu, tentang tabayyun, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bertindak demikian, kalau kalian percaya suatu berita tanpa klarifikasi dulu, tanpa memeriksa dengan teliti dulu, dengan terlalu cepat atau terburu-buru mengambil keputusan, dengan terbawa emosi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Engkau akan menyesal dengan keputusanmu itu. Jadi siapa yang tidak menyesal ketika telah menganiaya seorang nenek yang ternyata tidak melakukannya. Kalaupun melakukannya kita butuh saksi. Kita ngelihat nih misalnya ada orang yang goncengan pulang tengah malam. Oh kerjaannya apa ya, anak gadis kok pulangnya tengah malam. Kayaknya dia jual ini, kayaknya ini begini, kayaknya ini begini. Gak bisa kita demikian. Justru yang menuduh tadi itulah yang akan dihukum dalam syariat Islam kalau dia tidak punya saksi. Kalau dia tidak punya bukti akan apa yang dilakukan orang lain lalu dia menuduh orang lain tersebut. Maka Al-Quran mengatakan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka apa yang harus kita lakukan ketika ada kecurigaan? Kecurigaan itu kan fitrah manusia kalau kata Mas Sony tadi. Dzan itu selalu ada. Maka kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Al-Quran, memang kita itu punya dzan. Tapi sebagian besar daripada dzan itu adalah sesuatu yang mengarahkan kepada keburukan. Inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu. Boleh saja kita berpikir, kayaknya. Tapi setelah berpikir begitu langsung astagfirullahaladzim, saya nggak punya bukti.
Astagfirullahaladzim, saya nggak punya saksi, nggak boleh saya berpikir demikian. Karena kalau dikatakan human being atau manusiawi ketika orang curiga, itu memang manusiawi. Tapi apa yang diinginkan Al-Quran? Setelah engkau punya prasangka, la tajassasu, jangan engkau memata-matai. Ini udah dapat berita, ih katanya si Anu begini ya, stalking. Cari, waduh dicari sampai postingan paling bawah. Ya Allah, Bener nggak ya bajunya sama tanggal segitu? Wah Allah, dicari, ya. dicari sampai postingan ke bawah, apa segala macam. Naudzubillah min dzalik. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kenapa dia cari-cari? Dia cari sesuatu supaya ada yang bisa digibahi. Maka kata Al-Quran, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena berawal daripada prasangka. Jadi kalau ada misalnya kita punya prasangka, apa yang harus kita lakukan? Prasangka itu manusiawi. Karena kita berpikir, kita melihat misalnya, atau kita merasakan, maka prasangka ini yang ditahan. Itu yang disebut dengan sabar. Sabar itu apa? Kita mampu melakukan maksiat, tapi kita menahannya. Astaghfirullahaladzim. Karena puncak daripada ibadah itu sesungguhnya adalah bagaimana kita menahan diri daripada maksiat. Puncak ibadah sesungguhnya bukan yang namanya sholat dengan khusyuk, bukan yang ini, bukan yang kita kenal dengan ibadah yang luar biasa. Tapi puncak ibadah bagaimana menahan diri daripada maksiat dan suudzon kepada orang lain dan mencurigai orang lain atau sampai menuduh orang lain termasuk daripada maksiat. Wallahu a'lam. Masya Allah, berarti kita harus bisa lebih sabar ya Ustadz Syam ya. Lebih untuk itu ya. sabar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Sani. Tapi gimana ya? Kalau udah sabar, tapi orang yang udah nyebar fitnah itu malah tetap kekeh sama beritanya kalau dia itu benar gitu. Aku jadi bingung nih, apakah benar di dalam tabayun ini ya kita tidak boleh terpancing untuk menyebarkan atau mencari kesalahan orang yang memfitnah kita. Tapi bagaimana nih jika maksud kita adalah mengingatkan, tapi malah kita dituduh mencari kesalahan atau pembenaran. Aku mau penjelasannya Habib Muhammad Syihab, silakan. Makanya kalau mancing, mancing ikan. Dapatnya Iya, ikan ya Habib dapat ya. ikan, jangan mancing amarah dong. Aduh. Atau mancing fitnah. Benar-benar Bib. Silakan Kan Bib. begitu, makanya jangan mancing keributan, lo jual gue beli. Waduh. Aku tahu tuh bahasa siapa tuh. Artinya laisa fawq khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li ibadillah. Artinya ada dua sifat yang memang dua sifat ini apabila kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam diri manusia tersebut adalah suatu kenikmatan yang tiada terhingga dan di atas daripada kebaikan-kebaikan. Apa kata Nabi? Pertama husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, bersangka baik kepada umat manusia. Tadi Ustadz Maulana telah menjelaskan, Ustadz Syam telah menjelaskan, tidak boleh kita mancing-mancing amarah, mancing keributan atau klarifikasi yang bisa menimbulkan sesuatu, menyebarkan fitnah. Kan kita bisa hidup bikin presentasi. Betul kata Ustadz Maulana, kalau berbicara, klarifikasi nilainya perak, diem emas. Jadi kalau presentasi hidup itu, oh saya lebih baik diem, lebih bagus, sudah diem. Tidak juga harus berbicara, jadi artinya enggak juga nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengungkap kebenaran itu entah kapan, entah walaupun terkadang kita sudah meninggal dunia. Oh ternyata fulan benar, selama ini kita yang salah, kita yang nuduh, kita yang berbuat dosa. Siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa taala. Makanya la mu'in ilallah wala dalil ila Rasulullah. Tidak ada yang bisa menolong siapapun yang benar, yang hakiki, yang pantas, yang sangat bagus adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Kita juga nggak bisa klarifikasi misalnya seperti hadis Nabi mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita pengen semuanya orang demen sama kita, cara yang baik kita itu orang semuanya suka, orang semuanya gembira, orang semuanya senyum. Tidak akan pernah mungkin. Lihat orang yang terbaik siapa? Yang terbaik adalah baginda Nabi besar Muhammad. Itu manusia terbaik ahsana yang paling baik secara khuluk dan khuluqa. Khalqan wa khuluqa. Artinya bentuknya, fisiknya Masya Allah dan akhlaknya Masya Allah. Tapi ada nggak yang benci Nabi?
Masih banyak yang benci daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mubarik alihi wa ala alihi. Jadi bagaimana kalau kita masih dituduh juga dengan sesuatu yang tidak bagus, sudah diem. Nanti siapa yang akan menjelaskannya? Yang menjelaskannya, yang membuktikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun buktinya sampai di akhirat. Subhanallah. Buktinya nanti Sony, itu nanti di akhirat walaupun nanti. Dan kita pengen buktinya itu ya di dunia. Ya. Tapi walaupun seandai kata sudah kita jelaskan, kita tetap dituduh, sudah. Serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan solusinya. Amin. Dan kita jangan sedih sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Nabi katakan ridha nas ghayatul la tudrak, ridhonya manusia tidak akan pernah sempurna untuk kita dapatkan. Ada saja kita mau baik bagaimana? Contohnya misalnya, contohnya nih. Contoh. Anda pernah ngendong anak. Ya. Ngendong Abdullah ya. anak-anak. Sudah gendong, kita kan biasa aja foto, kemudian kita posting. Kita lihat orang itu cari kesalahan. Habib kok sepatu tuh anak satu, saya nggak tahu sepatu tuh jatuh. Maksudnya dicari yang jeleknya, ada aja kekurangan. Jadi nggak bisa sesempurna mungkin. Tapi memang ya kita belajar untuk itu. Silakan duduk Habib Muhammad. Siap. Kita memang belajar untuk itu tapi memang susah ya. Kadang orang yang udah ngelakuin kesalahan, dia yang klarifikasi, akhirnya dia yang ngerasa benar. Terus dia yang semakin dikenal orang, terus akhirnya malah orang ngerasa dia yang benar gitu ya. Itu biasa, itu dia benarnya hanya di dunia, tapi tidak di akhirat. Baik, Masya biarkan Allah. nggak apa-apa. Biarkan aja time will tell the truth ya. Nanti Pasti kebenaran bangkai akan itu terbukti ya. akan tercium walaupun ditutupi. disembunyikan bagaimanapun. Baik, dan insya Allah ketika semuanya terkuak, malah orangnya jadi lebih malu lagi. Betul. Udah bikin klarifikasi ternyata salah. Semoga kita bisa belajar pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Dan untuk itu, alhamdulillah terima kasih sekali lagi Habib Muhammad Syahab. Kita lanjutkan lagi, kali ini kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu jamaah yang ada di rumah. Kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk pengguna sosial media yang telah bergabung di Instagram Islam Itu Indah. Dan mudah-mudahan habis nanya Ustadz nonton TV. Karena jawabnya di TV. Takutnya mereka nunggu jawabannya di Instagram juga. Padahal jawabnya di TV. Tapi Ustadz izinkan Syam bertanya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita tabayun, hasil tabayun itu kita rekam dan disebar bahkan agar semua orang tahu bahwa kita nggak bersalah dan benar-benar difitnah. Karena saya kemarin baru tabayun sama teman kerja saya yang fitnah saya katanya menggelapkan uang kantor Ustadz. Dia sudah mengaku bahwa dia bohong dan saya merekamnya. Tapi pertanyaan sekarang, apakah boleh saya kirim ke teman kerja saya dan atasan saya soalnya fitnahnya ini sudah bikin saya hampir dipecat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, hati-hati dengan merekam. Sekali lagi, hati-hati dengan merekam. Karena rekaman itu akan abadi. Sekali lagi akan abadi. Bahkan akan dilihat oleh generasi-generasi berikutnya. Kalau itu adalah merupakan berita dan ada pembelajaran di dalamnya, ada ilmu di dalamnya, ini aman-aman aja. Tapi ingat dulu sekarang ada namanya Undang-Undang ITE yang sanksinya sampai 5 atau 6 tahun ya penjaranya. Jadi hati-hati. Karena ini lihat dulu apa kalau dari segi ilmu pembelajaran bisa saja, tapi tunggu dulu karena ini ada beberapa pihak yang dirugikan kalau berita ini nyampe sampai direkam. Apa sudah izin? Nah ini hati-hati juga. Mohon maaf kalau mungkin dia izinkan, tapi bagaimana dengan keluarganya? Apa terima? Saudaranya digituin ya. Sebaiknya gini aja, betul kata Habib tadi ada penjelasan kalau penjelasan dari Habib, kalau memang diam itu emas, lebih baik kita ambil emas daripada tidak mesti nanti Allah yang buka. Kemudian ada hikmah di dalamnya. Hikmah itu bagaimana kita bisa mengambil pembelajaran dalam peristiwa ini. Bukan jadi sesuatu yang aku benar loh. Tidak seperti itu. Justru bisa jadi menjadikan permasalahan berlanjut lagi. Kalau saya ditanya, apa saya rekam supaya orang lain tahu? Saya rasa lebih baik jangan. Karena ini juga berarti ego kita lagi naik. Iya itu nauzubillah.
Baik, Tabe Ustadz, pertanyaan yang kedua. Tabe, besar layarnya. Dari Zul 80, Assalamualaikum Ustadz, apakah saya boleh bertanya Assalamualaikum dengan warahmatullahi maksud tabayun ke wanita yang saya suka? Maksud saya tabayun untuk nanya wanita itu sudah punya jodoh atau belum. Karena kata orang-orang dia sudah dijodohkan. Tapi saya tuh nggak percaya omongan orang. Apa yang saya lakukan ini bentuk tabayun. Karena saya memimpikan dia jadi jodoh saya. Kayaknya pertanyaan ini pas banget untuk Sasam ya. Dua yang harus ditabayunkan di sini Ustaz. Tabe Zul. Yang pertama yang harus ditabayunkan adalah perkataan orang. Yang kedua yang harus ditabayunkan mimpinya. Apakah mimpi ini bisa jadi kenyataan atau hanya sekedar mimpi semata gitu. Jadi subhanallah. Kalau dikatakan tadi di segmen awal bahwa tabayun itu kan meneliti atau memperjelas suatu berita. Jadi kalau misalnya ada orang kata orang udah dijodohin. Tabayunnya bener gak sih udah dijodohin? Itu tabayun. Kemana? Ke orangnya langsung gak apa-apa. Paling bagus bukan ke orangnya tapi ke orang tuanya langsung. Masya Allah, Yang peristiwa tabarakallah. Turki kemarin kan? Iya, itu yang tabayun. Uzbekistan. Iya, tabayun. Itu Ustaz. tabayun. Tabayun. Tapi ternyata sudah dilamar orang. Ya udah jelas. Oh jadi seperti itu. Iya, seperti jadi itu Sasam kisahnya. nggak jadi Ya Allah, jadinya. kok bisa jadi acara kok begini? Ini pertanyaannya Ya sama Allah, banget ya dengan ya tes- Rabbi, ini kayaknya jadi orang waktu nitip, ke Ustaz. Turki itu Tabayun. mau tabayun kepada orang Uzbekistan yang bapaknya dubes itu. Ternyata bapaknya sudah jodohkan anaknya. Sama orang lain. Oh gitu. Ya, Jadi akhirnya nggak jadi dong. Nggak jadi Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Jadi tabayun boleh benar sekali daripada mendengar berita orang. Lebih baik masnya datang ke sana. Yang pertama memastikan dia belum punya jodoh orang. Dan yang kedua memastikan mimpi masnya. Apakah itu mimpi istikharah atau hanya mimpi sekedar bunga tidur semata. Masya Allah. Kadang Ustaz nih, kita ini pihak yang benar Ustaz. Ini pertanyaannya Ustaz nih, pertanyaan baru ini. Tidak melakukan apa-apa, dituduh yang nggak benar. Udah tabayun, tapi tetangga bahkan orang terdekat kita jadi nggak percaya lagi sama kita. Jadi karena satu berita bohong itu Ustaz, sampai sekarang akhirnya yang namanya kita masih tidak dipercaya. Boleh nggak Ustaz pakai yang namanya kalau di Indonesia sumpah pocong Ustaz? Boleh nggak itu Ustaz? Gini, buat semuanya dalam hal ini kalau terjadi seperti ini ada sumpah-sumpah atau diminta sumpah, ingat ya, jangan bersumpah kalau Anda tidak dimintai sumpah. Berarti Anda tidak percaya pada diri Anda tidak percaya pada kata-kata Anda. Akan saya jelaskan setelah yang satu ini, Iya, karena ini penting. panjang. Penting sekali, Bagaimana Ustaz. caranya? Karena ada juga orang, ciri-ciri pembohong itu suka bersumpah. Nanti aja Ustaz, nanti aja Ustaz. Panjang kayaknya ini, Panjang. penasaran pasti jamaah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi tapi itu perempuan masih masuk.